Iya, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad wa ajil farajahum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik anak-anakku sekalian, selamat pagi semuanya. Sebelumnya pada hari Jumat kemarin kita membahas fungsi ya, apakah fungsinya naik atau turun, yang dapat dicari daerahnya dengan menggunakan turunan. Akan tetapi saya kemarin pakai video lama ya, jadi barangkali belum begitu jelas atau mungkin terlalu panjang ya. Nah, pada kesempatan kali ini saya ingin membahas soal-soal kemarin ini ya. Soal-soal kemarin, kemudian kita akan lanjutkan ke materi berikutnya gitu ya. Stasioner. Oke ya. Kita akan bahas dulu soal yang kemarin ya. Hari Jumat. Oke, di sini ada soal. Oke, sebentar. Sip. Saya siapkan dulu ininya. Pensilnya. Ya. Ada suatu fungsi dia merupakan fungsi naiknya pada interval berapa. Oke ya. Untuk mencari fungsi naik atau turun, caranya kita menggunakan turunan ya. Nah, kalau kalian masih ingat dulu kelas 10, fungsi kuadrat itu ada dua bentuk ya. Ada bentuknya yang seperti ini, ada yang seperti ini gitu ya. Kalau misalnya ini ada koordinat kartesius, nah, begini, ada yang begini gitu ya. Nah, kalau di sini tandanya negatif nih, negatif berarti yang ini nih, ini negatif itu seperti ini gitu. Begitu. Jadi kalau saya perjelas lagi, jadi kan gini, ini koordinat kartesius ya. Itu koordinat kartesius ya. Nah, kalau negatif itu dia fungsinya tuh seperti ini. Nah, kayak gini gitu ya. Nah, naiknya di mana gitu? Mana? Naik ya. Nah, naiknya di mana? Naiknya tuh tentu saja dari bawah ke sini ya, sampai ke puncak di sini nih. Nah, sampai puncak. Jadi otomatis kita harus mencari puncaknya di mana dulu gitu. Cari puncaknya dulu di mana. Jadi untuk yang grafik seperti ini dia naik dulu kemudian nanti turun. Gitu ya. Nah, sekarang kita cari puncaknya. Kenapa kita nyari puncaknya? Ya, karena puncak ini adalah suatu pembeda ya, satu daerah dibedakan oleh puncaknya gitu. Dipisah oleh puncaknya, dipisah ya. Jadi naik dulu terus turun. Batasnya di mana? Di puncak. Di sini terus saja naik, tidak terhingga, dari tempat tak terhingga naik terus sampai ke puncak. Di puncak ini dia turun terus sampai titik yang tidak terhingga. Jadi batasnya adalah puncak. Puncak ini disebutnya titik stasioner. Jadi kita nyari titik stasioner dulu ya. Nah, untuk mencari titik stasioner caranya adalah ciri stasioner, kalau stasioner itu turunannya 0. Jadi kalau stasioner ini turunannya 0 ya. Kalau naik turunannya positif ya. Kalau turunannya negatif gitu. Jadi kalau naik itu positif, stasioner 0, turun negatif. Turunan itu adalah gradien gitu ya, gradien. Jadi kalau naik gradiennya plus gitu ya, kalau turun gradiennya min. Kalau stasioner gradiennya 0. Nah, kita cari gradiennya 0 dulu. Turunan dari sini nih ya. Jadi kita turunkan sekali saja. Turunan dari min x kuadrat yaitu min 2x gitu ya. Tinggal 2-nya turun ke bawah ya. Kemudian pangkatnya dikurangi 1. 2 kurangi 1, 1 ya. Jadi min 2x pangkat 1 ini gitu ya. Kemudian kalau turunan 2x, ini mudahnya langsung 2 saja. Karena tidak ada pangkatnya. Turunan daripada 3, 0 karena tidak ada x-nya. Jadi simple ya.
cuman begini saja. Nah, saat stasioner itu turunannya adalah 0 gitu ya. Kita bikin 0 nih untuk mencari stasioner. Kalau di 0 kan nanti ketemu X-nya. Jadi di manakah titik stasionernya gitu ya. Nah, 2X-nya kita pindahkan gitu. Jadi X-nya sama dengan 1. Nah, jadi ini di sini tuh ketika X-nya sama dengan 1 gitu. Ini X ya. Ketika X-nya itu sama dengan 1, ini Y. Nah, ini di sini. Nah, jadi kalau begitu naiknya dari mana ke mana? Naiknya tuh dari sini nih, dari sini tak terhingga sampai ke 1. Atau berarti naiknya itu adalah X lebih kecil daripada 1 gitu, seperti itu ya. Gitu ya. Oke. Nah, sip ya. Oh, Pak, kalau gitu saya harus apa dong ya bentuk grafiknya begini? Apakah dia seperti ini atau begitu? Kalau kuadrat mah bisa seperti itu. Jadi kalau dia tidak seperti ini, dia bentuknya seperti ini tadi, yang pertama gitu ya. Jadi ada dua bentuk. Nah, kalau yang ini tentu saja dia turun dulu terus naik ya. Kalau yang ini naik dulu terus turun. Tengah-tengahnya stasioner. Itu kalau persamaan kuadrat gitu ya. Persamaan kuadrat itu mudahnya seperti itu gitu. Jadi stasioner itu dia membagi aja gitu ya. Di sini plus lalu min gitu ya. Plus min. Nah, sekarang untuk soal berikutnya. Nah, ini menarik nih. Di sini pangkatnya pangkat 3. Wah, gimana nih bentuknya? Oke ya. Sebelum kita lanjut, ini terpaksa harus saya hapus dulu karena tidak terekam ya ininya. Saya hapus dulu sebentar ya. Bagaimana menghapusnya? Oke nih. Oke. Nah, sekarang bagaimana kalau X-nya X pangkat 3 ya. Kalau X pangkat 3 itu bentuknya itu tidak hanya begini, ya, tapi dia jadi kalau begini kan dia lembahnya 1, kalau ini puncaknya 1 ya. Kalau X pangkat 3 biasanya ada lembah, ada puncak. Ada ketemu puncak dulu terus ada lembah gitu ya. Atau bisa juga ada lembah dulu terus puncak. Tapi begini tuh ya. Jadi ada dua macam untuk X pangkat 3. Jadi ini yang mana Pak? Yang ini atau yang ini? Nah, oke. Karena X pangkat 3 mah campuran, jadi kita tidak menentukan langsung begitu, atau mungkin nanti kalian bisa analisis ya, mungkin nilai plus min dari sini ya. Oke, saya lupa lagi nih ya. Tapi kita akan analisis. Yang jelas begini, kalau X pangkat 3 berarti si stasionernya itu ada 2. Stasionernya ada dua. Ini stasionernya 1, 2. Nah, di sini juga stasionernya ada 2. Ini sama ini gitu ya. Nah, jadi kalau kalau dibikin range-nya itu ada 2. Ini sama ini. Ini sama ini. Jadi ada 2 stasioner. Beda dengan yang persamaan kuadrat. Kalau persamaan kuadrat itu stasionernya cuman 1. Stasionernya cuma 1. Jadi kalau stasionernya cuma 1 seperti ini berarti kan ini turun dulu kemudian naik. Kalau ini naik dulu, positif dulu terus turun ya, seperti itu. Oke. Ya. Nah, karena di sini X pangkat 3 berarti kita akan menentukan dulu stasionernya dulu sama seperti tadi, cuman sekarang kalian perhatikan stasionernya akan ada 2. Jadi ketemu X1, X2, X1, X2. Beda dengan tadi ya. Soal yang tadi cuman ketemu X satu kali aja. Kalau di sini bisa 2. Nih kita lihat. Turunan daripada ini, maka turunannya 2X pangkat 3 kita turunkan jadi 3 kali 2X ya. Pangkatnya kurangi 1 jadi 2 gitu ya. Ditambah 3X pangkat 2 berarti 3. 2-nya turun. Ini bolehlah sunanannya mana aja boleh ya. Ini 2-nya tadi turun. X kemudian pangkatnya kurangi 1 jadi pangkat 1 ya. Kemudian turunan dari 12X karena cuman ada X jadi 12 saja.
dan di sini min 3 tidak ada x-nya berarti 0 ya. Nah, sehingga di sini kalau kita sederhanakan 6x kuadrat ditambah 6x min 12. Nah, karena kita mau mencari nilai stasioner, maka kita bikin 0 di sini. Nah, tuh, jadi di sini hasil turunannya adalah kuadrat. Kalau kuadrat berarti x-nya ada 2, ada 1 x2 gitu, seperti itu. Bagaimana caranya? Seperti biasa kita faktorkan. Nah, untuk memfaktorkan ini kan 0 ya. Jadi kita ini kan 6 ini semuanya kelipatan 6. Kita bagi saja dengan 6 ya. Alasannya karena di sini faktornya faktor 6 semua. Jadi kita bagi 6, 0 bagi 6 kan 0 gitu ya. Jadi di sini x kuadrat ditambah x ya dikurangi 12. Nah, kita faktorkan seperti sebelum-sebelumnya. Untuk memfaktorkan bikin 2 kurung ya. Seperti ini. Bikin 2 kurung lalu kalian cari berapa kali berapa hasilnya ini min 12. Berapa tambah berapa hasilnya yang ini. Yang ini nih ya. Yaitu 1. Kalian cari 2 angka. Dan 2 angka tersebut adalah 4 dan 3 ya. 4 dikurangi 3 hasilnya 1. 4 dikali min 3 hasilnya min 12. Jadi kita tuliskan di sini 4 dan min 3. Oke ya. Nah, sifat daripada pemfaktoran. Jadi kalau x plus 4 berarti kita dapatkan x yang pertama adalah min 4. Kemudian di sini min berarti x yang keduanya adalah plus 3. Nah, di sini kalian lihat ya, ketemu 2 titik stasioner ya. Yang mana naik, yang mana turun ya kita tentukannya di sini. Jadi kita bikin dulu aja garis bilangan. Di sini ada min 4 ya, dan di sini ada 3. Kita tidak tahu di sini tuh naik dulu apa turun dulu gitu. Tapi yang jelas ini selang-seling. Kalau misalnya naik, dia akan turun, kemudian naik lagi. Kalau dia turun, nanti naik, nanti turun lagi gitu ya. Nah, jadi ini dia selang-seling. Nah, untuk itu kita tes aja salah satu tempat di sini. Di mana saja boleh ya. Nah, untuk mengetesnya kita cari angka yang paling gampang. Angka yang paling gampang menurut saya adalah angka 0. Kita tes di angka 0. Nah, jadi angka 0 itu di antara ini. Di sini tuh naik apa turun ya. Oke. Nah, kita masukkan si angka 0 ini. Ke mana? Ke turunan sini. Ke sini. Boleh ke sini, boleh ke sini ya. Jadi kita turunkan untuk f aksen ya. Si x-nya itu 0 ya. X-nya 0. Sebentar. Tidak bisa dihapus. X-nya sama dengan 0. Nah, kita turunkan ketika X-nya sama dengan 0. Boleh dari sini, boleh dari sini. Paling enak dari sini ya. Berarti itu adalah 0 kuadrat ditambah X dikurang ini nggak bisa dihapus. Oh, hapusnya gini tadi salah. Oh, gitu ya. 0 kuadrat ditambah 0 ya. Kan 0-nya X. X-nya 0 dikurangi 12. Nah, berarti si f aksen 0 ini gitu ya sama dengan min 12. Nah, ini kan kalian lihat ini negatif ya, ini negatif. Berarti ini negatif di daerah sini tuh negatif. Berarti di sini turun, Nah, kalian cukup satu kali saja mencari ini minus, berarti sebelah sini plus, berarti sebelah sini juga plus karena sifatnya naik, turun, naik gitu, seperti itu ya. Nah, oke, nah sekarang pertanyaannya. Fungsi turun pada interval, nah berarti turunnya antara min 4 dan 3 gitu. Turunnya tuh antara ini dan ini. Jadi dia turunnya itu min 4 lebih kecil daripada X, lebih kecil daripada 3. Nah, disinilah turunnya gitu ya. Gitu. Ada jawabannya? Ternyata tidak ada. Ya sudah ya. Oke, tidak ada kalau gitu. Nanti harus dirubah nih soalnya. Begitu ya, seperti itu. Oke ya. Oke, kita lanjutkan ke nomor berikutnya.
Ya, saya pilih-pilih dulu soalnya ya biar tidak terlalu lama. Ternyata sudah 15 menit. Ini caranya sama seperti tadi ya. Caranya sama seperti tadi. Kalau yang nomor 3 ini mudah. Ini cara menulisnya saja karena waktu dulu itu nulisnya pangkat-pangkat itu seperti itu ya. Ini maksudnya adalah 2x pangkat 3 ditambah 3x kuadrat gitu ya, min x plus 2 gitu. Nah, turunannya ketika sama dengan 1 berapa? Jadi kita turunkan dulu nih, kita turunkan. Jadi ini 3 kali 2 x kuadrat ya karena kurangi 1, 2 3 x pangkat 1 ya, min 1 ya, x saja 1, 2 nya enggak ada. Jadi ini adalah 6x kuadrat ditambah 6x min 1. Nah, kalau x-nya itu 1, kalau x-nya diganti 1, berarti 6 kali 1 kuadrat ditambah 6 kali 1 ya, dikurangi 1. Kurangi 1. Nah, jadi ini 6 ditambah 6 dikurangi 1. Berarti berapa? 11. Ya, mudah sekali kan? Ya, seperti itu ya. Nomor 4, caranya sama seperti tadi ya. Sebagai gambaran, di sini kalian lihat nih, x kuadratnya minus. Berarti nanti si grafiknya tuh karena minus, berarti seperti ini juga. Sama. Jadi tinggal kalian cari stasionernya ya. Oke. Ya, harus dihapus dulu. Nomor terakhir, kalau yang ini karena plus ya si x kuadratnya. Jadi kalian lihat pangkat terbesarnya kalau di kuadrat itu ini plus, berarti dia akan seperti ini. Sama, kalian cari dulu stasionernya berapa. Ya, gitu aja. Jadi kalau stasionernya kalian tinggal turunkan kayak si penasaran ya. Ini turunkan berarti kan 2x min 6 ya. Nah, dibikin 0, berarti 2x nya sama dengan 6, berarti x nya sama dengan 3. Nah, stasionernya di angka 3 gitu. Nah, naik dan turun berarti kan kalau di sini x sama dengan 3, pertama itu dia turun dulu ya, di sini di sini turun ya, di sini turun, kemudian di sininya naik ya, gitu. Nah, berarti ini nih, gitu ya. Oke, anak-anakku sekalian, kita akan masuk ke materi baru ya. Masuk ke materi baru. Nah, ini dia nilai stasioner. Nilai stasioner udah dibahas ya dari tadi. Ya, nggak apa-apa, kita ulang-ulang. Iya. Jadi sebetulnya materi ini bertumpuk ya. Barangkali yang terbaik itu mungkin materinya adalah mencari titik stasioner dulu ya. Cari-cari titik stasioner dulu. Setelah ketemu titik stasionernya baru bisa menentukan daerah naik dan daerah turun ya. Jadi ini susunannya barangkali nanti harus dirubah ya. Jadi susunannya itu stasioner dulu, baru mencari naik dan turun. Jadi untuk mencari stasioner ini nggak usah terlalu panjang saya menjelaskan. Jadi dari tadi stasioner itu adalah ketika menemukan puncak seperti ini ya, menemukan puncak. Saya cari. Nah, ini menemukan puncak atau menemukan lembah seperti ini. Disinilah titik-titik stasionernya gitu. Nah, kalau yang ini disebutnya titik belok karena dia memang belok ya. Jadi dia bukan. Jadi di sini tuh tegak lurus tuh ya, tegak lurus. Apanya tegak lurus? Yaitu garis singgungnya ya. Ya, yuk kita coba yang ini ya contohnya. Tentukan titik stasioner dan jenisnya. Oke. Oh, di sini ada jenisnya. Oke, nggak apa-apa. Sekarang kita langsung ke soalnya saja ya. Coret. Oh, di sini salah. Iya.
Ya. Oke, tentukan titik stasioner dan jenisnya. Maka pertama kita nolkan dulu seperti tadi. Kemudian turunannya itu adalah ini X pangkat 3. X pangkat 3 ini kalau kita turunkan, berarti ini adalah 3X pangkat 2 ya, karena dikurangi 1, dikurangi 2 kali 6, 12. Ini kalian bisa ya, 2 nya turun, 2 kali 6, 2, 12. X 2 nya dikurangi 1, ditambah 9. Oke, ini tidak ada. Nah, turunannya seperti ini. Kemudian dibikin 0 ya, sehingga kita tuliskan di sini 3x kuadrat dikurangi 12x ditambah 9 ya. Oke. Sekarang dibagi 3, karena ini sama dengan 0, bisa dibagi 3 semuanya. Kelipatan 3 masalahnya, jadi dibagi 3. Kalau kelipatan 4, bagi 4 ya. Bagi 3 berarti jadinya x kuadrat, 12 jadinya 4x, 9 bagi 3, 3. Nah, kemudian setelah ini kita kita cari faktornya. Kita cari faktornya seperti tadi lagi. Jadi kalian cari berapa kali berapa, hasilnya ini 3 ya. Berapa tambah berapa, hasilnya yang ini min 4. Jadi kalau kita lihat di sini angkanya adalah ada 3 dan ada 1 ya. Nah, karena di sini min 4, berarti di sini dua-duanya menggunakan tanda minus ya. Min 3 kali min 1, 3 ya. Min 3 tambah min 1, min 4. Jadi di sini adalah min 3 dan min 1 ya. Oke, nah kemudian untuk X1-nya, kalau di sini kan min 3, berarti dia jadi plus ya. Kalau di sini min 1, berarti jadi plus 1 ya. Oh iya, oke ya. Di sini, jadi kita sudah tahu ya titik stasionernya ada 3 dan ada 1 ya. Paham ya? Ada 3 dan ada 1. Kemudian kita di sini akan mencari nilai Y-nya. Itulah titik stasioner, maksudnya adalah titiknya, koordinatnya. Kalau tadi kita sudah membahas yang ini saja. Di sini X1 begitu, seperti itu. Ini X2 misalnya, maka kita cari nilai stasionernya. Di sini Y1-nya berapa, di sini Y2-nya berapa, sehingga nanti A-nya itu adalah X1, Y1 ya. C-nya di sini itu adalah X2, Y2 gitu maksudnya ya. Jadi kita mencari Y1 dan Y2. Oke. Nah, untuk mencari nilai Y-nya, maka kita substitusi 3 ini ya. Hati-hati bukan keturunan ya, tetapi ke F, karena kita mau mencari nilai fungsi ya. Jadi kita masukkan ke sini untuk F3, X sama dengan 3, kita masukkan 3 pangkat 3 dikurangi 6 kali 3 pangkat 2 ditambah 9 kali 3 ditambah 1. 3 pangkat 3 27 dikurangi ini 9 kali 6 54 kemudian ditambah ini juga 27 ditambah 1. 27 tambah 27 54 juga, dikurangi 54 habis ya, jadi sisa 1. Nah, berarti Y-nya 1 ya. Maka titik stasionernya adalah 3,1 gitu ya. Sekarang kita cari titik stasioner yang berikutnya, yang X sama dengan 1 ya. Oke, kita masukkan di sebelah sini ya. Berarti di sini 1 pangkat 3, 6 kali 1 pangkat 2 ditambah 9 kali 1 ditambah 1 ya. Jadi di sini 1 dikurangi 6 ditambah 9 ditambah 1. Min 6 di ini aja, min 6 ditambah 9 3 ya. 3 ditambah 2 5. Jadi Y-nya 5. Jadi di sini 1,5. Nah, gitu ya.
Itu dia mencari titik-titik stasioner, titik koordinatnya ya, titik koordinat gitu. Kalau sebelumnya kita cuma mencari x-nya saja untuk membedakan kapan naik dan kapan turun gitu, mencari x-nya saja. Kalau di sini kita mencari nilai stasionernya. Oke ya. Oh, oke, belum selesai ternyata ya. Di sini kita masukkan, jadi x-nya ada 3 dan ada 1 ya. Tentu saja yang paling kecil adalah 1. Ini 3. Jangan kebalik ya. Aha, kiri ke kanan. Nah, untuk menentukan jenisnya seperti kita membahas soal tadi ya. Jadi kita mencari di antara mereka ini mana naik mana turun. Sekali lagi kita nyari yang paling gampang, yaitu ketika x sama dengan 0. X sama dengan 0 berarti ada di sebelah kiri ya. Bukan di sini lagi, tapi x sama dengan 0 ada di sini. Kita masukkan. Nah, yang ini kalau x sama dengan 0 kita masukkannya untuk mencari ininya, naik apa turunnya, kita masukkannya ke turunannya. Kita masukkan ke turunan. Tidak mencari nilai ya, tapi mencari turunannya. Nah, ini. Berarti ini kan 3x kuadrat ya. Berarti 3 kali 0 kuadrat dikurangi 12 kali 0 ditambah 9. 0, 0, 9. Berarti positif ya. Berarti daerah sini positif. Kalau di sini positif, sudah tentu yang ini negatif. Tentu yang ini positif lagi karena dia selang-seling ya. Gitu. Nah, sehingga untuk titik yang pertama ini adalah tadi yang pertamanya ini ya. Ini 3, berapa tadi? 3,1 dan 1,5 ya. Sebetulnya di sini juga bisa kita lihat ya. Kalau 1,5 berarti pastikan titiknya di atas. Kalau 3,1 ini udah kelihatan 1 itu di bawah. Nah, 1,5 ini merupakan titik puncak. Dan kalau ini merupakan titik lembah. Nah, seperti itu ya. Ini bisa kelihatan kok ya, dari sana juga bisa kelihatan ya. Nah, kan seperti ini ya. 1,5 lah kira-kira. Satu lagi adalah 3,1. Nah, ini di atas. Jadi udah jelas ini di atas sudah pasti puncak. Nah, ini naik lagi. Gitu, seperti itu. Kenapa naik lagi? Karena ini lihat positif. Naik. Sebelumnya negatif, turun ya. Turun. Sebelumnya lagi negatif, positif, naik. Nah, gitu, seperti itu ya. Oke, ini yang warna merahnya tidak bisa ini salah menggambar ya, gini aja lah. Ya, jadi seperti ini gambarnya ya. Oke, kita di sini juga selain cara yang tadi ada cara yang kedua ya. Cara yang kedua kita lihat bagaimana. Nah, cara yang kedua yaitu menggunakan turunan kedua ya. Sambil kita jelaskan juga apa itu turunan kedua. Turunan kedua yaitu turunan yang diturunkan kembali. Jadi 2 kali menurunkannya ya. Oke. Nah, jadi turunan pertamanya seperti tadi, ini adalah 3x kuadrat dikurangi 12x ya, ditambah 9 begitu. Nah, kemudian kita turunkan lagi. Ini jangan dibagi 3 ya. Langsung kita turunkan lagi dari 3x kuadrat berarti 6x. Karena 2 kali 3 kan. 2 kali 3 kemudian pangkatnya kurangi 1. Dari 12x jadinya cuma 12 saja, di 9 nggak ada. Nah, sekarang untuk x sama dengan 1.
Untuk X sama dengan 1 kita masukkan ke turunan keduanya. Turunan keduanya ini ya, berarti 6 kali 1. Jadi artinya mencari stasionernya sama dengan yang tadi ya. Mencari titik 1 dan titik 3-nya ini kan langsung di bypass ya. Dianggap ini sudah mencari. Nah, ini untuk mencari ini sama dari sini nih. Ngambilnya dari sini stasionernya ya. Nah, kita masukkan ke turunan yang kedua, si angka 1 ini. Jadi 6 kali 1 dikurangi 12 ya. Ini sama dengan min 6. Nah, kemudian jadi kalau minus itu artinya puncak. Kalau minus itu artinya puncak. Nah, gitu. Artinya puncak. Kemudian yang titik yang kedua, 3, kita masukkan juga ke sini. 6 kali 3 dikurangi 12. 18 kurangi 12 yaitu 6. Nah, kalau plus itu artinya lembah. Nah, gitu ya. Jadi di sini 1 tetap aja ya harus mencari dulu. Tetap aja harus mencari itunya, mencari titik yang tadi itu. Jadi ini kan sama, ini juga di bypass juga 1,5 tadi dan 3,1 ya. Yang 1,5-nya merupakan puncak dan 3,1 merupakan lembah. Ya, jadi ini cara kedua ini hanya untuk mencari ranknya saja. Mencari rank yang seperti ini. Ini ranknya seperti ini. Gitu ya. Nah, tapi yang sebelumnya sampai ke sini itu sama caranya harus seperti ini. Jadi harus diturunkan, dibikin 0, mendapatkan titik X, mendapatkan titik Y, mendapatkan titik stasioner. Itu sama, mau pakai cara 1, cara 2 pun juga sama. Nah, pas begitu kita menentukan mana puncak, mana lembah, apa ini positif, negatifnya mana, ada 2 cara. Bisa pakai cara yang pertama yang sebelumnya kita bahas, atau bisa pakai cara yang kedua, tinggal menurunkan kembali. Kalau ini caranya substitusi seperti ini. Ini cara 1 ini ya, substitusi. Kalau cara yang kedua yaitu dengan turunan yang kedua. Nah, ini cara 2, yang ini cara 1. Itu bedanya ya. Oke, anak-anak, sudah 32 menit dari tadi ya. Kalau ngomong-ngomong masalah cara yang kedua dan cara yang ke-1, berarti kita juga bisa menggunakan cara tadi dengan ini ya. Ini kita gunakan pakai cara kedua nih. Yuk kita gunakan cara yang kedua untuk menurunkan ini ya. Ini pertama, kalau kita nyari interval naik dan turun, berarti kita nyari dulu turunannya dulu. Turunan dari ini 8x 8 x kuadrat berarti 2x ya. Kita bikin 0, jadinya 2x sama dengan 8, x nya sama dengan 4. Nah, apakah 4 ini puncak atau lembah? Nah, maka kita masukkan ke turunan yang kedua. Turunan yang keduanya kan belum ada, kita turunkan dari sini ya. 8 diturunkan nggak ada ya, min 2x diturunkan jadi min 2. Min 2 ini adalah, jadi tanpa memasukkan angka 4 pun juga langsung ketemu ya. Karena ini stasiunnya cuma 1, jadi mudah. Ini berarti dia pun puncak. Nah, kalau puncak ya, puncak kan gini. Berarti di sininya naik, setelah ketemu puncak turun ya. Gitu. Oh, sorry, ini bukan min 2, ini 4. Ini 4, min 2 tuh di sininya. Nah, ini kan 4 ya. Nah, jadi naik dulu terus turun. Di mana? Di sini nih. Nah, sorry, bukan. Ini. Di sini ya. Naik dulu, kemudian turun. Baik, sampai di sini dulu anak-anak ya. Mudah-mudahan bisa diterima dengan baik. Wa ma taufiqi illa billah, alaihi tawakkaltu wa ilaihi unib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.